Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali boleh berkumpul untuk berdoa bersama-sama dan mempelajari firman Tuhan. Saudara, selama beberapa minggu ini kita membahas tentang 10 hukum Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa yang boleh kami pelajari. Dan beberapa waktu ini kita sudah membahas mengenai bagian kedua daripada hukum Allah. Kita mengetahui bahwa di dalam 10 hukum Musa ini ada 2 bagian. Hukum pertama sampai hukum keempat itu berelasi dengan Allah khususnya. Lalu hukum kelima sampai 10 itu hukum berkait dengan bagaimana relasi manusia dengan sesama dan tanggung jawabnya di depan Tuhan. Saudara, pada waktu kita memperhatikan hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada manusia, kepada orang Israel, bagaimana sikapnya kepada manusia, maka sebenarnya di dalamnya itu ada suatu pengertian yang perlu kita mengerti, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga waktu kita ini bersikap kepada sesama kita sedang bersikap kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan, menggambar dan rupa Allah. Sehingga pada waktu manusia bersikap bersama bukan hanya berurusan dengan manusia, tapi berurusan dengan Tuhan. Di dalam perintah yang kelima, contohnya, hormatilah orang tuamu. Ini adalah menghormati orang tua, ya. Ini adalah perintah Tuhan. Kalau kita mengatakan kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi, tidak menghormati orang tua kita, itu berarti kita tidak betul, saudara. Kalau kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, harusnya diekspresikan di dalam kita ini mengasihi dan menghormati orang tua kita. Kita menghormati otoritas firman Tuhan. Lalu kita ada perintah mengatakan juga jangan membunuh, ya. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Membunuh siapa? Membunuh manusia yang diciptakan gambar dan rupa Allah. Allah yang memberikan hidup kepada manusia. Pada waktu kita membunuh, maka kita sedang melawan Tuhan. Melawan Tuhan yang menciptakan, memberi hidup, sekaligus melawan Tuhan yang memberikan perintah untuk jangan membunuh. Lalu mengkaitkan juga jangan berzina. Jangan berzina ini bukannya sekedar kita berurusan pelanggaran seksual kepada manusia, tapi kita melanggar kekudusan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu milik Tuhan. Waktu kita memperlakukan sesama manusia dengan tidak senonoh atau tidak benar, kita sedang berdosa di depan Tuhan. Apalagi saudara, kita memahami bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu seperti Allah berhubungan dengan umatnya. Atau dalam perjanjian baru, hubungan suami istri itu seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sehingga kalau kita menyalahgunakan kehidupan seksual kita sedang bermasalah dengan Tuhan. Maka nggak heran orang melanggar hukum Allah ini akibatnya serius. Kita memahami minggu lalu membahas mengenai bagaimana Daud berzina dengan Batseba, lalu membunuh Uria. Nah, konsekuensinya saudara, kita mengetahui Nabi Nathan memberikan suatu ilustrasi mengenai ada 2 orang, 1 orang kaya, 1 orang miskin. Orang yang miskin hanya punya 1 anak domba. Orang yang kaya punya banyak lembu. Lalu ada tamu datang ke rumah orang kaya itu. Orang kaya ini tidak menyembeli atau memakai binatang yang ada di rumahnya, tapi mengambil anak domba yang ada pada orang miskin itu. Lalu Daud waktu itu marah, orang terus dibunuh.
dan harus mengembalikan 4 kali lipat. Ya. Dan itu memang sesuai dengan hukum. Ya. Boleh kata Daud telah mencuri istri orang lain. Dan hukumannya apa? Ya, hukumannya itu mati harusnya. Ya, di dalam Alkitab, di dalam PL, kita bisa mencuri binatang atau mencuri milik orang lain, itu hukumannya denda. Tapi waktu menculik manusia, itu hukumannya mati. Nah, kalau boleh kata mencuri atau mengambil anak domba, kalau lembu yang dicuri, dia harus mengembalikan 5 kali lipat. Kalau yang dicuri domba, anak domba, maka harus dikembalikan 4 kali lipat. Dan ini semua tertulis di dalam hukum Musa, saudara. Dan akhirnya Daud harus menerima konsekuensi itu. Tapi Nathan memberikan suatu pernyataan, Tuhan, aku tidak membunuh engkau. Artinya waktu Daud bertobat, mengaku dosa, maka ada pengampunan. Maka ada satu hal, aku tidak menghukum kau mati, ada pengampunan Tuhan. Tapi sisi lain masih ada konsekuensi akibat dosanya. 4 kali lipat anak domba itu. Tuntutan 4 kali lipat hukumannya diterima. Ada 4 anak daripada Daud terus mengalami kematian, saudara. Ini konsekuensi yang harus diterima oleh Daud karena melanggar hukum Allah di dalam aspek yang namanya mencuri, saudara. Hari ini kita akan masuk hukum yang lebih berhubungan dengan hukum mencuri. Dikatakan hukum ke-8 ini jangan mencuri, ya. Saudara, kalau kita melihat masalah pencurian itu sudah, ya sekarang ada budaya korupsi atau budaya mencuri itu sudah tanda kutip sudah menjadi suatu kebudayaan. Ada orang-orang yang sudah menjadi suatu kebiasaan seperti itu, saudara. Sekarang pencurian bukannya sekedar mencuri yang sifatnya kecil, yang mencuri dompet atau mencuri uang, tapi sudah lebih canggih lagi model-model pencurian, saudara. Nah, kita akan pelajari aspek-aspek hal ini, saudara, mengenai pencurian ini, saudara. Saudara, kalau kita melihat secara global, kita melihat kejahatan pencurian ini merajalela di banyak tempat di dunia. Kadang-kadang kita menjadi sangat heran, terkejut, saudara. Negara-negara yang maju itu banyak pencopet, banyak pencurian terjadi, saudara. Ada 7 negara yang terkenal banyak pencurian, ya. Seperti negara Belgia, Spanyol, Meksiko, Costa Rica, Brasil, Chili, Uruguay, Amerika. Bahkan, saudara, ada satu informasi yang saya dapatkan, di Australia pun sudah tingkat pencurian perampokan itu besar, saudara. Di dalam data yang saya pernah lihat sudah tahun 2012, ya, Australia khususnya mendekati posisi ke-7 kejahatan mencuri atau perampokan, saudara. Menempati urutan ke-7 dari rata-rata 100.000 orang yang mencuri itu, di data itu meningkati posisi ke-7 dunia terbanyak, saudara. Nah, tahun 2000-an, saudara, itu naik levelnya, saudara, menjadi mungkin sekitar ke-3 atau ke-4 orang yang banyak pencurian atau perampokan, saudara. Ini sudah boleh kata yang kelihatan singsel lahiriah yang tercatat di dalam beberapa riset, saudara. Saudara, dan kita melihat kalau di Amerika, saudara, di Amerika berdasarkan Internal Revenue Service, saudara. Ini suatu bagian lembaga pemerintah US yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan penegakan hukum pajak. Ini Internal Revenue Service. Dia memberikan satu laporan, saudara, bahwa khususnya di Amerika, saudara, terjadi 10 juta tindakan pencurian dan perampokan setiap tahun. Jumlah yang begitu besar, ya.
10 juta tindakan pencurian perampokan setiap tahun, saudara. Lalu disebutkan juga dalam informasinya Internal Revenue Service ya, memperkirakan bahwa kurang lebih sekitar 20 miliar ini dolar, saudara, tiap tahun ya, bahwa itu tidak membayar pajak atau tidak melaporkan ya, pajak, saudara. Ada 20 miliar per tahun. Lalu saudara, ketua Yesus Kristus dari IRS ini juga, saudara, memberitahukan ada 40 miliar dolar ya, yaitu dicuri dari majikan perusahaan itu dari karyawannya sendiri, saudara. Jadi bukan orang luar, tapi karyawan sendiri yang telah merugikan perusahaan atau satu bosnya sendiri. Itu setiap tahun itu ada kerugian kurang lebih 40 miliar US dollar, saudara. Bahkan disebutkan lagi, saudara, dengan hasil catatan, hasil data yang ada, saudara, ada 350 miliar per tahun, dirugikan oleh karena karyawan yang memberikan laporan yang kurang jujur, masalah sakit dan lain sebagainya, saudara. Dan ini boleh kata dosa bukan dosa orang kurang berpendidikan, tapi dosa orang yang punya pendidikan yang baik. Ini dosa yang sudah masuk dalam satu masyarakat, saudara. Kadang-kadang dosa yang sudah menjadi gaya hidup. Saudara, kalau ini sesuatu hal yang sedang terjadi, saudara, di tengah-tengah kita. Nah, ini isu yang banyak hal, saudara. Pernah ada beberapa cara untuk ingin lebih tahu keadaan masyarakat yang ada, saudara. Yaitu pernah, saudara, sengaja di satu negara itu, ada satu lembaga sengaja untuk menaruh ada 1.100 dompet dengan uang 50 dolar, saudara. Lalu ditaruh di tempat public area, saudara. Lalu saudara ditunggu berapa yang mengembalikan, saudara. Saudara, yang mengembalikan itu cuma 40%, saudara. 40% mengembalikan, hampir 60% lebih tidak mengembalikan, saudara. Dan ini keadaan yang terjadi sekitar kita hari ini, saudara. Lalu kita sekarang bicara ke dalam. Alkitab bicara apa tentang pencurian, saudara? Saudara, saya membaca beberapa buku ya. Salah satunya mewakili ya, saudara, yaitu buku Heidelberg Catechism dan buku Westminster Shorter Catechism. Saya coba menggabungkan dua buku ini. Di samping ada beberapa tafsiran yang saya pelajari, saudara. Saudara, saya akan membacakan, saudara, hukum yang ke-9, hukum yang ke-8 ini. Dan yang pertama saya akan bacakan daripada buku Westminster Shorter Catechism. Apa itu mencuri? Ya. Saudara, di dalam kita membahas dalam Keluaran 20 ayat 15, saudara. Di situ, saudara, dikatakan jangan mencuri. Ini hukum yang ke-8. Di sini dikatakan, saudara, dalam Westminster Shorter Catechism, apa yang dituntut dalam perintah ke-8? Jawab, perintah ke-8 menuntut kita melakukan dengan cara yang dibenarkan dalam memperoleh dan memajukan kekayaan dan milik lahiriah kita dan orang lain. Apa yang dilarang dalam perintah ke-8? Perintah ke-8 melarang perbuatan apapun yang merampas atau secara tidak adil mengganggu kekayaan atau hak milik lahiriah kita maupun sesama kita. Nah, ini saudara-saudara Yesus Kristus daripada pertanyaan dari Westminster Shorter Catechism, itu pertanyaan 73, 74, dan 75 tentang jangan mencuri.
Lalu saudara, di dalam Heidelberg Catechism disebutkan saudara demikian. Apa yang Allah larang di dalam perintah ke-8? Allah melarang bukan hanya pencurian dan perampokan yang dihukum oleh negara, tapi ia juga menggolongkan sebagai pencurian semua siasat dan rancangan yang jahat yang dengannya kita bermaksud mendapatkan harta milik sesama kita, entah dengan paksaan atau dengan pura-pura, seperti timbangan, ukuran, takaran, dan barang-barang curang, mata uang palsu, riba, atau cara lain apapun yang dilarang oleh Allah. Demikian juga semua ketamakan, semua penyalahgunaan pemborosan atas karunia-karunia-Nya. Berikutnya pertanyaan daripada Heidelberg Catechism mengatakan, apakah yang Allah tuntut dari kita di dalam perintah ini? Agar kita mendahulukan manfaat sesamaku kapanpun aku bisa atau mungkin melakukannya, bertindak kepadanya sebagaimana aku mau orang lain bertindak kepadaku, dan bekerja dengan setia sehingga aku bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang kekurangan. Dan ini saudara definisi atau penjelasan singkat daripada buku Heidelberg Catechism dan Westminster Shorter Catechism. Sebenarnya saudara bisa secara mendetail membaca buku ini saudara. Saya berharap saudara setiap jemaat boleh memiliki dua buku ini, dan itu menjadi basic Christian doctrine yang seharusnya menjadi suatu buku dasar bacaan doktrinal kita. Kita sebagai orang tua yang punya anak-anak kita perlu dibiasakan memahami kebenaran-kebenaran yang secara heritage, tradisi itu sangat baik. Ya, kalau kita punya cucu ya, kita perlu juga kita sebagai orang tua atau sebagai opa oma pun bisa memberikan landasan doktrin kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita boleh punya landasan iman yang benar, yang sehat sejak kecil saudara. Saudara Yesus Kristus, dari dua buku ini dan melalui suatu pemahaman saudara, pemahaman yang kita mempelajari, saudara bicara pencurian saudara, itu berarti saudara, saya definisikan suatu tindakan atau perbuatan ya, yang mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Yang bukan hak kita. Dan ini sangat serius di mata Tuhan, saudara. Karena Alkitab memberikan penegasan jangan mencuri. Jangan mencuri, terus ini ada suatu pengertian Tuhan itu menetapkan adanya hak pemilikan setiap orang. Tuhan menciptakan manusia dan Allah menetapkan adanya hak pemilikan masing-masing individu. Masing-masing individu Tuhan sudah siapkan adanya harta, ada janji Tuhan yang akan dinikmati oleh setiap anak Tuhan. Dan Allah ingin memelihara hak pemilikan itu sebagai hukum Allah. Sehingga kalau kita mencuri, berarti kita sedang melanggar perintah Tuhan. Allah ingin melindungi hak pemilikan. Saudara, kata Yesus, kalau kita bicara hak pemilikan, saudara, berarti waktu kita mencuri, kita boleh kata melakukan pencurian, mengambil hak orang lain. Dan itu suatu kekejian, suatu kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan hukum atau memberikan peraturan, siapa yang melakukan harus menerima konsekuensinya, saudara. Saudara, di dalam Ulangan pasal ke-22
ayat 1 dan 2, di sana hukum Musa memberikan satu penjelasan. Kalau orang mencuri, kedapatan mencuri, di samping orang itu harus akan terima hukuman atau denda, hukum Musa juga mengizinkan bahwa pemilik itu bisa menggunakan kekuatan untuk melakukan sesuatu hukuman. Bahkan seandainya pencuri itu mati, maka darah pencuri itu tidak dituntut kepada orang yang melakukan kekerasan itu, saudara, karena orang itu mencuri. Di samping itu, saudara, kalau ada orang mencuri, ada ganti rugi. Nah, khususnya di dalam Ulangan 21 ayat 16, kalau orang itu mencuri manusia, itu hukumannya mati, saudara. Dan ini menjadi sesuatu ketetapan di dalam hukum Musa, saudara. Di samping itu, saudara, waktu kita memeras atau merampas hak orang, atau kita memberikan upah yang tidak pantas, berarti kita mencuri berkat yang harusnya diterima oleh orang yang bekerja itu sama dengan juga mencuri, saudara. Bahkan disebutkan di dalam Imamat pasal 19 ayat 13, kalau kita menahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya, kita juga melanggar. Itu namanya mencuri. Jadi orang itu harusnya punya hak untuk terima honor hari ini. Kenapa, saudara? Kalau mereka tidak menerima, maka konsekuensinya kalau orang bekerja 1 hari 1 dinar. Ada orang hanya hidup untuk makan. Sehingga kalau nggak dapat uang, keluarganya nggak makan. Sehingga waktu kita melakukan pencurian, saudara, kita sedang melakukan sesuatu yang serius di mata Tuhan. Dan kenapa orang saya mencuri, saudara? Saudara, kata Yesus Kristus, banyak motivasi orang-orang itu mencuri, saudara. Ya. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara umatnya, Dia setia akan mencukupi segala kebutuhannya. Waktu orang sampai mencuri, saudara, berarti ada problem dalam hidup orang itu. Mungkin orang itu tamak, serakah, orang itu iri hati melihat orang lain dan memiliki sesuatu. Dia nggak puas terhadap apa yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan, lalu dia punya tindakan mencuri atau mengambil milik orang lain. Dia nggak puas dengan apa yang Tuhan siapkan. Dia nggak bersyukur apa yang Tuhan berikan, ingin memiliki yang menjadi milik orang lain. Dan itu kekejian, kejahatan di mata Tuhan. Saudara Yesus Kristus, di samping itu, saudara, kalau kita mau jabarkan lebih luas, saudara, masalah pencurian ini, saudara, kita bisa definisikan dengan beberapa hal, saudara. Kalau kita ingin melakukan sesuatu hal, ya, melakukan sesuatu hal dengan kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak mau kerja, kita bermalas-malasan. Itu juga bagian tanpa sadar kita juga melakukan suatu pencurian, saudara. Saudara kata Yesus Kristus, kita akan melihat lebih dampak sampai hari ini, saudara. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat di dalam pencurian, ya, saudara, pencurian itu bisa juga berhubungan dengan kehidupan seorang student atau sekolah. Waktu kita mencontek, waktu ujian, itu juga suatu pencurian, saudara. Atau orang itu mencuri ide orang lain, ini juga pencurian. Mensalahgunakan wewenang dan kuasa, itu juga pencurian. Jadi disebutkan, saudara, di Amerika, saudara, ada 40 miliar dolar US dollar, yang itu yaitu
kekayaan atau suatu pencurian yang dilakukan oleh karyawan. Artinya saudara, mereka menggunakan fasilitas dari perusahaan untuk kepentingan sendiri. Atau sisi lain lagi saudara, mereka melakukan sesuatu hal menggunakan fasilitas untuk kepentingan sendiri, atau mereka mengambil properti daripada perusahaan tanpa diketahui oleh perusahaannya saudara. Itu ada kerugian dikatakan sekitar 40 miliar US dollar saudara. Dan juga berhubungan dengan orang yang malas-malesan, tidak kerja semaksimal mungkin, mencuri waktu, atau tidak serius bekerja, sehingga akhirnya itu merugikan perusahaan saudara. Di sisi lain saudara, ini berkait dengan mungkin sebagai seorang pengusaha, tidak memberikan upah yang layak atau tidak memperhatikan kesejahteraan yang harusnya menjadi hak daripada karyawan. Itu juga suatu pencurian saudara. Pencurian bisa dilakukan oleh karyawan, pencurian juga bisa dilakukan oleh perusahaan atau pemilik perusahaan. Dan ini menjadi suatu fakta bahwa manusia ini kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Ada keserakahan, ada ketamakan, sehingga dia kurang memikirkan akan kepentingan orang lain, lebih memikirkan kepentingan diri sendiri, menganggap diri punya hak yang lebih besar, sehingga mengabaikan hak orang lain saudara. Dan ini adalah sesuatu hal di mata Tuhan itu satu kejahatan, satu dosa saudara. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, satu hari ada seorang pendeta yang namanya Richard Haverson. Pendeta Richard Haverson ini seorang pendeta dari Senat Amerika. Salah satu jemaatnya, dia adalah seorang pengusaha dealer mobil yang cukup besar di Washington DC, saudara. Pengusaha ini juga memiliki banyak showroom. Sudah satu hari, saudara, pengusaha dealer mobil ini datang kepada Richard Haverson ini, saudara. Dia mengatakan dia punya ide. Dia ingin punya ide. Dia minta pendapat dari pendetanya. Saya ingin membagikan Alkitab Perjanjian Baru kepada semua karyawanku, kepada semua klien atau orang yang berkunjung ke tempat perusahaan dia, saudara. Wah, ini ide yang bagus kan? Ingin membagikan Alkitab Perjanjian Baru kepada semua karyawannya dan semua klien atau orang yang datang ke tempat tempat showroomnya, saudara. Tapi saudara kata Yesus Kristus, pendeta Richard Haverson ini mendapat berita dari jemaat yang lain. Dia mengatakan cerita kepada pendeta Haverson mengenai pengusaha itu. Nah, pengusaha itu, saudara, lewat informasi yang dapat dipercaya, punya reputasi yang kurang baik, saudara. Punya reputasi yang kurang baik. Reputasinya apa, saudara, yang kurang baik itu? Ya, dia reputasi yang dia seringkali melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang melanggar konsep hukum mencuri ini. Kurang memberikan gaji yang layak atau memberikan perhatian kepada karyawannya, hanya ingin mengeksploitasi tenaga karyawannya untuk kepentingannya sendiri, saudara. Saudara kata Yesus Kristus, di samping itu ada banyak klien-klien dia yang kecewa pelayanan daripada pemilik dealer ini, saudara. Lalu saudara kata Yesus Kristus, Richard Haverson mulai bergumul kepada Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana bicara kepada pengusaha dealer mobil ini? Yang secara performa baik, dia punya ide untuk bagian Alkitab yang baru.
Tapi aspek lain dia punya reputasi yang kurang baik. Melalui informasi-informasi daripada karyawannya ada itu, saudara. Saudara kesukaan Yesus Kristus, kemudian sesuka Yesus Kristus, dia panggil akan dealer ini, saudara. Dia mengatakan, saudara, demikian, saudara. Dia mengatakan supaya lebih baik, ya. Dia bagaimana lebih banyak memperhatikan akan karyawannya dan memperbarui cara dia melayani para klien. Itu lebih penting. Kesaksian hidup kamu lebih penting daripada tindakan-tindakan yang akan kamu lakukan membagi Alkitab. Saudara Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu hal yang serius di dalam kehidupan orang-orang percaya, saudara. Bagaimana kehidupan kita punya reputasi yang baik. Orang yang jujur, orang yang fair, orang yang adil, orang yang benar, saudara. Saudara, kita mengakui seperti Yusuf, saudara. Yusuf adalah seorang yang jujur. Waktu dia bekerja di keluarga Potifar, Potifar mengakui bahwa Yusuf orang yang jujur. Dan Allah menyertai Yusuf, dan Allah membuat berhasil segala sesuatu yang dipercayakan di dalam tangan Yusuf, saudara. Bahkan suatu saat, saudara, istri Potifar berusaha untuk menggoda Yusuf untuk berzina dengan dia. Dan Yusuf, saudara, menjaga integritas hidupnya begitu rupa. Berhari-hari dia dicobai, tapi dia menolak terus. Tapi kemudian istri Potifar berusaha memaksa Yusuf untuk bersetubuh sama dia. Lalu Yusuf lari. Tapi jubahnya ditarik oleh istri Potifar, dan itu akhirnya diputar balikan. Dia mengatakan Yusuf yang ingin mengganggu dia. Di sini kata Yesus Kristus, Yusuf adalah orang yang punya integritas. Di dalam hidup manusia itu ada godaan, harta, tata wanita. Dan Yusuf orang yang kuat. Orang yang tidak gampang tergoda untuk menyalahgunakan wewenang dia. Di dalam dia sebagai seorang karyawan, seorang pekerja di situ, saudara. Kalau dia melakukan sesuatu hal, mungkin Tuhannya nggak tahu, tapi dia takut kepada Tuhan. Daud gagal, jatuh di dalam dosa. Tapi Yusuf tidak jatuh ke dalam pencobaan, karena dia takut kepada Tuhan. Kemudian kita melihat, saudara, di dalam berikutnya, saudara, di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru, saudara, menceritakan kepada kita, saudara, bahwa pencurian, jangan mencuri, ini adalah perintah Tuhan yang seharusnya sebagai bukti pernyataan iman dan pertobatan orang Kristen. Orang sudah percaya kepada Tuhan tidak mencuri lagi. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal keempat ayat ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Iya. Yang kedua, Titus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Satu lagi kita baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Beri orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, saudara, ya,
pencuri itu disamakan dengan orang tamak, pemabuk ya. Itu sama dengan kualifikasinya itu sama dengan pencurian. Disamakan dosa-dosa yang lain, saudara. Dan ini dalam perjanjian baru, saudara, bicara tentang pencurian itu masalah hati. Masalah hati yang sudah tercemar oleh karena dosa. Jadi saudara, masalah hati yang tercemar oleh dosa, sehingga penyanyi baru mengatakan kecenderungan manusia yaitu dalam kehidupannya yaitu melanggar perintah Tuhan atau hidup dalam dosa. Sehingga untuk orang bisa berubah hidupnya untuk tidak mencuri, maka perlu ada satu pertobatan. Betul-betul bertobat, menyadari dia orang berdosa, minta pengampunan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang bisa merubah hidup kita. Saudara, kadang-kadang orang terikat di dalam dosa pencurian. Pencurian itu nanti dampaknya ada, contohnya kita ingin mendapatkan sesuatu tanpa kita bekerja. Kita mendapat sesuatu dari haknya orang lain. Dan itu menjadi sesuatu dosa yang kalau kita akui, kita nggak bertobat, maka dosa itu akan terus-menerus menguasai kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara, tanda orang bertobat, tanda orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia berhenti daripada mencuri. Sebaliknya, dia akan bekerja keras ya, dengan tangannya sendiri mencukupi diri sendiri, bahkan dia bisa memberikan pertolongan bagi orang lain yang memerlukannya, saudara. Aspek lain, saudara, kita memahami Alkitab katakan juga di dalam Tesalonika, dikatakan kalau orang tidak bekerja, jangan dia makan. Saudara, kita melihat di dalam negara-negara maju, kadang-kadang saudara, kehidupan orang-orang yang miskin atau orang yang memiliki ekonomi lemah, ya, pemerintah memang ada kebijakan untuk memberikan tunjangan sosial. Tapi tunjangan sosial itu tidak seharusnya mereka jadi malas, tidak mau kerja. Kadang-kadang orang ingin gampangan saja, saya nggak kerja pun dikasih. Dan kemalasan itu juga sesuatu hal yang tidak benar di depan Tuhan. Kita ingin menikmati sesuatu tanpa kita bekerja. Atau kita menikmati sesuatu di atas tanggung jawab atau penderitaan orang lain, saudara. Ini adalah sesuatu dosa. Ini suatu kekejian di mata Tuhan. Saudara Yesus Kristus, orang Kristen yang sejati, yang sungguh-sungguh bertobat, ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan memampukan orang itu tidak lagi melakukan suatu pencurian, mengambil hak, mengambil properti atau milik orang lain, atau menyalahgunakan tanggung jawab dengan kita melakukan sesuatu hal yang curang, yang hanya merugikan orang lain. Kita bermalas-malasan, tapi kita hanya ingin mendapatkan bagian tanpa kerja keras. Seharusnya sebagai orang percaya tidak lagi melakukan hal seperti itu, saudara. Sisi lain dikatakan di dalam Titus, saudara, engkau hamba-hamba yang bekerja kepada Tuhan, engkau hendak bekerja seperti bekerja sama Tuhan. Jangan curang, taat kepada Tuhan. Kadang-kadang suatu Yesus Kristus, kita kalau mendapatkan satu bos atau tuan kita yang mungkin kikir atau tidak memperhatikan kesejahteraan kita, maka kita punya pikiran yang jahat, kita mencuri atau kita mengambil sesuatu yang Tuhan kita nggak tahu. So, kalau kita jujur, kita kerja keras, saya percaya anugerah Tuhan itu cukup. Bos kita, perusahaan itu hanya sarana yang dipakai Tuhan untuk memberikan berkat kepada kita. Tapi sumber berkat itu sendiri
Allah sendiri, saudara. Saudara, kita harus bekerja seperti untuk Tuhan. Aspek lain, kita sebagai bos, sebagai tuan, kita jangan memeras. Kita jangan memaksa orang lain untuk kerja tanpa memberikan imbalan yang memadai. Tanpa sadar kita sedang memakai ukuran yang tidak adil. Itu pencurian, saudara. Aspek lain sekarang di dalam dunia ini ada cara-cara yang secara manusia, secara hukum itu legal, tapi sebetulnya ada cara-cara yang tidak benar, yang curang, tapi orang lain tidak mengatur kecurangan kita. So, kalau kita melihat dalam sistem masyarakat, saudara, sistem masyarakat sosialis atau komunis, ya, saudara, sisi lain kita melihat sistem seperti ini, itu boleh kata tidak menghargai hak pribadi. Ini menjadi hak komunitas. Alkitab menekankan adanya ketetapan Tuhan untuk menghargai hak pribadi. So, kata Yesus, kenapa sampai terjadi seperti ini, saudara? Karena kadang-kadang orang lupa. Lupa apa? Kalau kita memiliki sesuatu, ingat bahwa kita itu hanya juru kunci, stewards. Kita hanya dipercayakan Tuhan. Bagaimana kita mengelola uang milik Tuhan dengan benar. Dan itu harus menjadi kebijakan yang kita sadari, saudara Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu bagaimana memikirkan, kalau Tuhan memberikan kelebihan kepada kita, berarti ada tanggung jawab di mana kita boleh memikirkan orang lain, memperjuangkan hak orang lain, supaya mereka pun boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, kita melihat di dalam kita berusaha untuk menegakkan kehidupan yang benar, saudara. Itu juga suatu proses, saudara. Memang Alkitab mengatakan bahwa setelah bertobat, kita harus ada kehidupan yang baru. Sebisa mungkin kita tidak melanggar perintah Tuhan. Berusaha semaksimal mungkin kita hidup mendekati kebenaran Tuhan. Tetapi saudara, manusia itu lemah. Kadang masih bisa tergoda. Kadang terpengaruh situasi yang ada. Tapi itu bukan berarti kita menjadi orang terus kompromi atau toleransi hidup dalam dosa. Tapi sebenarnya kita kalau masih ada kelemahan-kelemahan, kita mau belajar, mau minta kekuatan Tuhan untuk meninggalkan pola hidup yang salah, saudara. Kita melihat Abraham, bapak orang beriman pun, dia bukan orang sempurna, saudara. Dia pernah beberapa kali gagal untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Ada beberapa kali dia nggak jujur, saudara. Pada waktu dia ke Mesir, saudara. Waktu dia ke Mesir, lalu karena istrinya cantik, dia takut nanti dia dibunuh oleh orang Mesir, istri diambil. Maka di situ dia tidak jujur, saudara. Tetapi saudara, di dalam proses, saudara, iman Abraham itu bertumbuh, saudara. Iman Abraham makin hari makin kuat. Dia berani untuk terima konsekuensi apapun di dalam kesetiaannya mengikut Tuhan, saudara. Saudara kata Yesus Kristus, kita setelah bertobat terima Tuhan Yesus, kita mau hidup di dalam kekudusan. Kekudusan selalu hal kita mau hidup jujur. Di samping jujur, kita mau kerja keras. Bahkan kita bukan hanya sekedar hidup untuk kepentingan sendiri, tapi hidup juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Saudara, di dalam bagian yang kita bahas, saudara, bicara masalah mencuri. Pencurian bukannya secara lahiriah atau secara materi, saudara. Tapi aspek lain kita melihat dalam Alkitab membahas bagian lain, saudara. Kadang-kadang kita melihat di dalam kehidupan kita menerapkan jangan mencuri ini, saudara. Salah satunya, saudara, bicara tentang perpuluhan. Saudara, perpuluhan ini adalah perintah Tuhan. Setiap orang Israel di dalam perjanjian lama, saudara, mereka wajib
memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Persembahan perpuluhan adalah hal yang harus dilakukan oleh orang Israel pada zaman itu, saudara. Dan sebenarnya perpuluhan ini juga masih berlaku sampai hari ini. Bagaimana kita menjalankan perpuluhan, saudara? Tapi kadang-kadang orang berpikir, ya, berargumentasi itu hanya untuk PL. So, kata Yesus Kristus, kalau kita pikir untuk PL, bagaimana dengan perjanjian baru, saudara? Saudara, seorang teolog daripada Reform Theological Seminary, Ligon Duncan, saudara, memberikan penjelasan mengenai hal perpuluhan ini, saudara. Saudara, di dalam penjelasannya, dia mengatakan demikian, saudara. Menurut Ligon Duncan, dia seorang CEO Reform Theological Seminary, mengatakan mereka gagal untuk percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Yang kedua, ini ada dosa terhadap doktrin pemeliharaan Tuhan. Dikatakan demikian, saudara. Ada orang mengatakan, Tuhan, saya tidak cukup percaya kepadamu, bahwa jika saya bekerja melakukan terbaik yang saya bisa, maka engkau akan memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya harus mengambil sesuatu yang bukan milik saya. Hal ini ada dosa terhadap pemeliharaan Tuhan. Dalam kasus ini berhubungan keserakahan, iri hati, dan kecemburuan orang lain. Mari saudara, kita akan melihat dalam Imamat pasal 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Ya, kita lihat lagi Malaki 3 ayat 7 sampai 11. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya, saudara, perpuluhan adalah milik Tuhan. Ya. Jika kita tidak memberikan atau mengembalikan, itu kita berarti mencuri atau merampok milik Tuhan. Persembahan perpuluhan seharusnya diberikan kepada rumah Tuhan atau gereja, bukan diberikan kepada orang miskin atau bencana alam atau yatim piatu. Kita persembahkan 1/10 kepada Tuhan, dan yang 90% kita gunakan untuk hal-hal yang lain sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai stewards, sebagai penata layan, yang 90% juga adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Kita bisa gunakan untuk membantu orang miskin, korban bencana alam, yatim piatu, dan pekerjaan Tuhan yang lain. Tapi 1/10 harus diserahkan kepada Tuhan untuk kepentingan rumah Tuhan. Saudara, kita mengetahui dalam sejarah orang Israel ada 12 suku, saudara. Ada satu suku, yaitu suku Lewi,
yang tidak mendapatkan tanah perjanjian Tuhan. Suku Lewi adalah suku yang berkonsentrasi melayani di kemah pertemuan atau dalam bait Allah. Sehingga saudara, dari 10 suku daripada 12 suku ini, ada satu suku yang tidak dapat tanah perjanjian, maka ada suatu kewajiban, suatu tugas 11 suku yang lain itu memberikan per-10 kepada suku Lewi, supaya ada persediaan di rumah Tuhan. Ini pengaturan Tuhan untuk kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan, saudara. Saudara, di dalam kita memberikan peluang, kita punya sadar sumber berkat itu adalah Tuhan. Kalau kita mentaati Tuhan, kita percaya janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia akan menyediakan bahkan lebih daripada yang kita harapkan, saudara. Bukan berarti kita menjadi seperti orang yang teologi sukses. Kalau kamu kasih 1 juta, maka dikasih 10 juta. Tidak. Kita memberikan, kita tidak punya pikiran yang lain-lain. Kita yang mentaati perintah Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan supaya kita boleh hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang saudara, persembahan 1/10 ini kan diberikan 11 suku memberikan kepada satu suku Lewi. Nah, suku Lewi ini saudara, suku Lewi juga memperhatikan orang lain juga. Sehingga kalau ada orang-orang miskin, yatim piatu pun, itu bagian daripada rumah Tuhan untuk memperhatikannya di situ, saudara. Saudara, per-10 ini saudara menjadi kewajiban sebagai obligation yang harusnya dijalankan dengan hati yang mengasihi Tuhan, bukan dengan terpaksa. Dan kesadaran itu haknya Tuhan. Saudara, kita harus menyerahkan hal itu kepada kepentingan pekerjaan Tuhan. Di situ ada janji Tuhan yang akan menyertai kita. Dia akan mencukupkan kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan akan menambahkan berkat sesuai dengan janjinya, saudara. Di saat waktu kita memberikan perpuluhan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan khususnya yang diutamakan ada gereja lokal di mana saudara beribadah. Di situ sudah mendukung pekerjaan Tuhan untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat itu, saudara. Saudara Yesus Kristus, di pusat ada satu pengusaha yang boleh kata setia sampai hari ini sudah memberikan perpuluhan. Dan orang ini sudah jujur, berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya masih teringat ada satu jemaat saya dari Malang, saudara. Dia setiap bulan itu memberikan perpuluhan, dan saya heran, saudara, setiap bulan itu jumlahnya berbeda. Nggak sama, saudara. Artinya dia sungguh-sungguh menghitung berkat Tuhan, dia belajar bersyukur kepada Tuhan, dia mengembalikan hak milik Tuhan kepada Tuhan. Janji Tuhan akan menyertai orang yang mentaati, saudara Yesus Kristus. Saudara Yesus, ini ada sesuatu hal yang Alkitab ajarkan kepada kita. Bagaimana kita memberikan perpuluhan. Kalau kita tidak memberikan perpuluhan, maka bagaimana mengatakan kita mencuri uang Tuhan, atau kita merampok uang Tuhan, saudara. Maka kita sebagai anak Tuhan perlu bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam segala aspek dalam kehidupan saudara. Kita menjadi orang yang memiliki integritas di dalam kehidupan kita sehari. Kita menjadi orang yang kerja keras. Kita menjadi orang yang jujur. Kita menjadi orang yang hemat. Lalu kita juga bisa memperhatikan orang lain. Di samping itu, saudara, kita boleh memberikan hak milik Tuhan kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyertai memberkati kehidupan saudara dan saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintah kepada kita untuk hidup jujur. Hidup dengan tulus di depan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang hidup itu, Dia memelihara hidup kita. Dia akan mencukupin kita.
Dia juga bagaimana akan bekerja dalam hidup kita, supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Saudara, perintah Tuhan di dalam PL, hukum-hukum Allah itu untuk menyatakan penghormatan Tuhan kepada manusia yang Tuhan ciptakan. Supaya lewat hidup kita kepada firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Hukum-hukum Tuhan boleh dikenal oleh banyak bangsa. Dan pekerjaan Tuhan boleh berkembang. Karena nama Tuhan, karena Tuhan akan menyertai orang yang melakukan kehendak Dia, yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai orang-orang yang sudah mendengar firman. Jangan mencuri. Kalau kita pernah mencuri, kita bertobat. Dan kita mengkuduskan hidup kita, memelihara hidup kita sedemikian rupa. Supaya kita boleh makin hari hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati firman-Nya, dan kita boleh bertumbuh di dalam kekudusan kebenaran Tuhan.